Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Ditunggu ya. Aduh, kayak gini capek juga jadi penjual online. Banyak yang komplain, ada katanya barangnya lambat datang, ada katanya barangnya kurang sesuai, terus yang arah PHP. Sudah disiapkan barangnya, sudah dipesankan barangnya, sudah datang aja mau diantar malah nggak jadi. Yang paling parah, ketika mau diantar sudah di depan rumah malah nggak ada dibalas-balas, malah diblokir WA aku. Nyerah aja deh kayak gini, capek aku. Tapi mau kerja apa lagi ya, sekarang mencari pekerjaan susah mah. Cuma bisa diandelin online kayak gini, karena kan sambil di rumah, sambil rebahan, sambil diam di rumah kayak gini, enaknya jualan online. Aduh, jadi bingung kayak gini. Nasib. Om, ada apa Pak Tur? Kayak gini Om Atoy, saya ini sudah jualan online sudah 2 bulan, cuma hasilnya nggak ada. Ya kayak gini-gini aja, malah ribet kadang-kadang. Yang bikin kesel itu Om, banyak yang cuma lihat-lihat, yang komen-komen tapi tidak beli Om. Ada lagi yang lebih parah lagi Om, ketika dipesan, setelah dipesan sudah saya belikan barangnya, saya packing mau antar, malah nggak ada kabar Om. Diblokir kadang-kadang Om, entah apa maksudnya nggak tahu Om. Yang pasti saya mau nyerah Om kayak gini Om, jualan online, karena udah capek Om. Capek banget Om, bingung lagi Om. Padahal jualan online ini satu-satunya bakat saya Om, karena saya sering kan main medsos. Tapi kalau kayak gini terus Om, saya sedih juga Om. Bingung Om. Setelah melihat permasalahan Pak Tur, maka Om ingin memotivasi. Pertama, Pak Tur harus melihat pasarnya dulu. Apakah pasarnya itu untuk kaum laki-laki atau perempuan atau anak-anak. Kalau seandainya pasar Pak Tur itu untuk kaum laki-laki, maka Pak Tur harus mempelajari tentang style-style laki-laki. Atau sebaliknya, untuk perempuan maka begitu juga. Dan perbanyaklah berteman antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kalau jualan online itu jangan sampai baperan. Karena kalau baperan nggak jalan-jalan usahanya. Misal, kamu menawarkan di salah satu medsos, terus ada yang menawar di kolom komentar, seakan-akan sudah hampir jadi 100%, tetapi akhirnya tidak ada kabarnya. Itu gak usah dibaperin, gak usah diambil hati. Anggap saja itu latihan untuk menjelaskan produk kita, apa yang kita tawarkan. Nah, yang ketiga, kita harus konsisten. Dalam artian kita ketika menawarkan barang di dalam media sosial, kita harus tetap konsisten. Misalnya waktu menawarkan pertama itu tertera harga misalnya sekian, tetapi untuk penawaran selanjutnya ketika ditanya tentang harga malah disuruh inbox. Itu kadang-kadang membuat malas pembeli, karena ada kecurigaan konsumen, mengapa ketika pertama kali penawaran ada harganya, tetapi ketika pas kedua, ketiga, selanjutnya malah nggak ada, atau kadang-kadang ada atau nggak ada. Itu jadi nggak enak lah. Yang keempat, jangan pernah atau jangan mudah kecewa. Apabila pembeli atau konsumen yang sering memberikan
PHP atau memberikan harapan palsu, nggak usah, jangan diambil hati lah, karena itu sudah risiko penjualan online atau penjual apapun. Misal Om pernah dulu salah satu instansi yang ngambil barang di wadah Om, sempat Om packing, sempat Om segala macam mau diantar, malah nggak jadi. Tapi jangan dianggap itu orang itu salah, apalagi sempat diviralkan di media sosial. Jangan, anggap saja itu silaturahmi. Ketika kita tidak terjadi transaksi, lalu anggap saja itu bukan rezeki kita. Terus yang kelima, jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Apabila kan apalagi penjual online ini kan biasanya kan kalau Om lihat ya di media sosial itu banyak menawarkan cuma like-nya 1, 2, ada yang tidak ada komen. Tapi jangan menyerah, karena suatu saat konsumen itu melihat di media sosial, dia pasti melihat keseringan, akhirnya dia tertarik dan melihat dan tanya-tanya. Itu awal-awal ketertarikan. Tinggal kita penjualnya aja lagi bagaimana untuk menyampaikan, menjelaskan produk kita dengan baik. Yang keenam, terakhir, ya tentunya kita berusaha harusnya didampingi dengan doa. Karena Tuhan jualah yang menggerakkan rezeki kita, dan Tuhan jualah yang menggerakkan hati pembeli, sehingga terjadilah transaksi, dan mudah-mudahan transaksi itu tuh akan terus berlanjut dan menjadi langganan kita. Nah, mungkin ada 6 tips atau mungkin ada 6 saran motivasi untuk adik Patur. Kalau bisa jangan berhenti, karena 2 bulan itu terlalu cepat. Di dalam dunia usaha tidak cukup kalau berusaha itu tuh cuma dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun. Tetapi dalam harus kurun waktu 5 tahun. Pengusaha atau pembisnis itu berhasil apabila dikatakan usahanya itu sudah 5 tahun. Misalnya kayak gini, dalam 1 tahun pertama 100 orang mendirikan usaha, di tahun pertama itu bisa 80 orang yang gagal. Di tahun kedua itu di 20 orang itu bisa yang berhasil menjadi 15. Ketika di tahun ketiga, ke tahun keempat, dan ke tahun kelima itu bisa di antara 15 tadi bisa yang berhasil 4-10 orang. Artinya apa? Artinya dalam berusaha itu ada kompetisi. Siapa yang tahan, siapa yang kuat, siapa yang pintar, siapa yang cerdas, maka dia akan bertahan. Menurut Om, Patur harus berusaha lebih giat lagi, lebih keras lagi, lebih istiqamah, lebih konsisten lagi. Jangan sampai ketika ada down masalah sedikit langsung mau menyerah. Jangan, karena dalam perjuangan usaha bisnis itu tuh 1 tahun dan 2 tahun itu yang agak jauh lebih berat. Tapi kalau sudah beranjak ke 3 tahun, ke 4 tahun, ke 5 tahun, itu sudah agak mulai ringan, karena sudah mengenal strategi, mengenal pasar, sudah mengerti sistem-sistem dalam dunia usaha. Mungkin Patur, mudah-mudahan ini bisa menjadi saran untuk Patur, motivasi untuk Patur, sehingga lebih berusaha lagi dan lebih giat lagi. Oke Patur? Wah, terima kasih banyak Om ya telah memberikan motivasi dan saran yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya dengan baik sehingga saya bisa berhasil menjadi penjual online. Ya, doakan baguslah kalau Dek Patur mau berjuang, mau berusaha terus lagi, lebih giat lagi, lebih bagus lagi, lebih kreatif lagi. Insya Allah Dek Patur akan berhasil. Oke, Dek Patur ya, Om mau pergi dulu nih, mau lihat barang. Katanya ada barang datang dari Surabaya hari ini katanya. Oke, Dek Patur lah. Saya berangkat dulu ya Dek Patur. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kayak gini dapat motivasi dari Om Atoy. Berarti kok harus bekerja keras lagi nih, biar bisa menjadi pengusaha ataupun bisnis online yang benar-benar berhasil. Oke kalau gitu. Semangat.